Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di podcast Sistem Pengendalian Manajemen bersama saya Alfia Nurpadila dan rekan saya. Indah Lestari. Jadi sekarang kita udah masuk di bab 8 nih teman-teman. Di bab 8 ini kita bahas tentang strategic planning. Nah, untuk membahas lebih lanjut, jadi kita pertama akan membahas mengenai apa sih perencanaan strategis itu, Mbak Indah? Nah, jadi Mbak Alfia, perencanaan strategi atau pemrograman itu adalah proses memutuskan program-program utama yang akan dilakukan suatu organisasi dalam rangka implementasi strategi dan menaksir jumlah sumber daya yang akan dialokasikan untuk tiap-tiap program jangka panjang beberapa tahun yang akan datang. Jadi itu sih Mbak Alfia pengertian dari perencanaan strategis. Kan di pengertiannya tadi itu kan ada proses memutuskan program-program utama. Nah, untuk Ya. hasil dari proses perencanaan strategi itu apa sih Mbak Indah? Nah, jadi hasil dari proses perencanaan strategi itu Mbak Alfia berupa dokumen yang dinamakan strategic plan atau sering juga disebut program. Nah, informasi tentang program ini meliputi beberapa tahun yang akan datang Mbak Alfia. Nah, biasanya meliputi 3 atau 5 tahun. Nah, dalam perusahaan yang berorientasi laba, setiap produk utama atau lini produk disebut sebagai program. Nah, sedangkan dalam organisasi laba, bentuk utama jasa organisasi yang ditawarkan merupakan suatu program, Mbak Alfia. Itu sih Mbak Alfia. Nah, selanjutnya Mbak Alfia, tadi kan kita udah bahas nih pengertian Hmm. strategis dan hasil dari perencanaan strategis. Nah, sekarang ini saya mau nanya apa saja sih Mbak Alfia tugas manajemen strategik yang harus dilakukan oleh seorang manajer Mbak Alfia? Jadi untuk tugas manajemen strategik itu sendiri yang harus dilakukan oleh manajer itu ada 5. Yang pertama itu manajer itu harus mengembangkan suatu konsep, usaha, dan membentuk visi kemana organisasi itu akan dijalankan. Terus yang kedua, manajer itu menjadikan misi menjadi tujuan yang lebih spesifik. Selanjutnya, manajer membuat suatu strategi untuk mencapai kinerja yang ditargetkan. Yang keempat, implementasi dan pelaksanaan strategi yang dipilih itu harus secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir, manajer itu melakukan evaluasi prestasi, mengkaji situasi, dan melakukan penyesuaian dalam hal misi, tujuan, strategi, atau implementasi sesuai dengan keadaan real, perubahan kondisi, ide-ide baru, dan kesempatan yang baru nih Mbak Indah. Itu aja sih untuk tugas dari manajemen strategi. Wah, jadi lumayan banyak juga nih ya Mbak Alfia tugas dari seorang manajer ini. Nah, lanjut Mbak Alfia, eh selain perencanaan strategi nih, ada juga yang namanya perumusan strategi Mbak Alfia. Nah, apa sih perbedaan dari perencanaan strategi dan perumusan strategi itu Mbak Alfia? Jadi kalau untuk perumusan strategi itu tuh merupakan suatu proses untuk memutuskan atau suatu strategi baru. Sementara untuk perencanaan strategi itu ialah proses memutuskan bagaimana kita tuh mengimplementasikan strategi itu. Nah, jadi dalam proses perumusan strategi, manajemen itu akan memutuskan tujuan organisasi dan strategi utama untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, perencanaan strategi itu juga merupakan kegiatan yang sistematis di mana adanya proses perencanaan strategi tahunan dengan prosedur dan jadwal yang tersusun rapi. Itu sih Mbak Indah. Nah, tadi kan kita udah bahas perbedaan nih Mbak Indah antara perencanaan strategi dan perumusan strategi. Nah, kalau untuk keuntungan dan kelemahan perencanaan strategi itu apa sih Mbak Indah? Nah, kita mulai dari keuntungan perencanaan strategi dulu ya Mbak Alfia. Nah, keuntungan perencanaan strategi itu eh, ada yaitu meliputi yang pertama tuh proses perencanaan strategi merupakan kerangka kerja dalam mengembangkan anggaran tahunan. Lalu yang kedua sebagai pengembangan alat manajemen organisasi, lalu sebagai mekanisme untuk memaksa manajer jangka panjang, lalu untuk membantu mengarahkan manajer sesuai dengan tujuan jangka panjang perusahaan. Nah, lalu
untuk membantu berpikir secara eksplisit tentang tindakan jangka pendek yang diperlukan dalam menjalankan strategi jangka panjang. Nah, jadi itu sih Mbak Alfia keuntungan perencanaan strategis. Nah, sedangkan untuk kelemahannya sendiri itu ada tiga Mbak Alfia. Yang pertama tuh kegiatan perencanaan strategi bisa menjadi kegiatan yang bersifat rutin, birokratis, yang mengurangi cara berpikir strategis. Lalu yang kedua, organisasi itu membuat departemen perencanaan strategi yang kuat dan mendelegasikan penyusunan rencana strategi kepada staf departemen. Lalu kelemahan yang terakhir, perencanaan strategi itu menghabiskan waktu dan mahal. Itu sih Mbak Alfia keuntungan dan kelemahan dari perencanaan strategi, Mbak Alfia. Wah, lengkap banget nih Mbak Indah. Nah, tadi kan kita udah membahas tentang keuntungan dan kelemahan nih. Kalau untuk struktur dan isi program dari perencanaan strategis itu gimana sih struktur dan isi programnya? Nah, jadi rencana strategis itu kan biasanya mencakup periode 5 tahun ke depan nih. Nah, 5 tahun itu adalah periode yang cukup panjang untuk mengestimasikan konsekuensi dari keputusan program yang dibuat saat ini. Nah, konsekuensi dari keputusan untuk mengembangkan dan memasarkan produk baru atau untuk memperoleh aktiva modal utama yang baru mungkin tidak dapat sepenuhnya dirasakan dalam periode yang pendek. Nah, jadi jangka waktu di atas 5 tahun itu mungkin begitu kabur sehingga usaha-usaha untuk berguna untuk dilakukan, Mbak Alfiana. Banyak organisasi yang membuat rencana yang sangat kasar yang mencakup hanya 3 tahun ke depan. Jadi itu sih Mbak Alfia struktur dan isi program dari perencanaan strategis. Lengkap banget. Nah, nih Mbak Alfia, aku ada pertanyaan lagi nih tentang Iya. bagaimana sih hubungan antara organisasi dan perencanaan strategis, Mbak Alfia. Karena dari tadi kan kita juga ngobrolin tentang organisasi-organisasi nih, Mbak Alfia. Bagaimana sih hubungan antara itu, Mbak Alfia? Jadi hubungannya itu kan dalam proses perencanaan strategi itu kan akan melibatkan manajemen puncak dan manajer unit usaha atau pusat pertanggungjawaban yang lainnya, dibantu dengan beberapa staf. Jadi tujuan utamanya ialah untuk meningkatkan komunikasi antara kantor pusat dan eksekutif unit usaha dengan menyediakan jadwal aktivitas yang berurutan. Nah, manajer dari departemen dari unit usaha biasanya tidak dilibatkan dalam proses perencanaan strategi tersebut, Mbak Indah. Itu sih kalau dari aku mengenai hubungan antara organisasi dan perencanaan strategi. Nah, lanjut ke selanjutnya nih, Mbak Alfia. Bagaimana sih analisis investasi modal dalam perencanaan strategis, Mbak Alfia? Jadi kan untuk analisis investasi modal dalam perencanaan strategis itu mempunyai banyak usulan program yang memerlukan jumlah tertentu dalam modal baru. Nah, teknik analisa investasi modal itu dimaksudkan untuk yang pertama untuk mendapatkan net present value dari suatu proyek, ya ini selisih present value estimasi aliran kas masuk terhadap jumlah investasi yang diinginkan. Dan yang kedua itu yaitu internal rate of return yang menunjukkan hubungan antara aliran masuk dan aliran keluar. Nah, ada juga beberapa pertimbangan yang bermanfaat untuk implementasi sistem evaluasi pengeluaran modal, yaitu pertama, menyiapkan peraturan, meneliti kemungkinan terjadinya manipulasi, dan menggunakan model atau teknik-teknik khusus. Nah, jadi teknik untuk menganalisis dari usulan investasi modal itu berusaha untuk menemukan nilai sekarang, tingkat pengendalian internal. Nah, jadi alasan untuk tidak menggunakan teknik nilai sekarang dalam menganalisa semua usulan adalah sebagai berikut. Yang pertama, usulan itu mungkin jelas menarik sehingga di perhitungan dari nilai sekarang bersihnya tidak diperlukan. Terus yang kedua itu estimasi yang terlibat dalam usulan begitu tidak pasti sehingga membuat perhitungan nilai bersihnya dipercaya tidak sesuai dengan usahanya. Yang ketiga, alasan untuk usulan tersebut adalah selain peningkatan dalam profitabilitas dan yang terakhir, tidak ada alternatif yang layak untuk diadopsi. Itu sih Mbak Indah dari analisis investasi modal dalam perencanaan strategi. Nah, selanjutnya tadi kan kita udah bahas tentang bagaimana analisis investasi modal dalam perencanaan strategis. Kalau untuk proses perencanaan strategis itu sendiri, gimana sih Mbak Indah prosesnya? Nah, proses perencanaan strategis ini, Mbak Alfia, biasanya dimulai pada awal tahun pembukuan, Mbak Alfia. Nah, proses tersebut meliputi 6 kegiatan, Mbak Alfia. Nah, yang pertama tuh menelaah dan memperbarui rencana strategi tahun lalu. Nah, kegiatan ini dilakukan dengan melihat keputusan apa saja yang telah dilakukan dan kemungkinan keputusan tersebut merubah rencana strategi. Misalnya,
manajemen membuat keputusan di mana perlu, tidak berkaitan dengan jadwal waktu. Lalu proses yang kedua itu memutuskan berdasarkan asumsi dan pedoman. Nah, termasuk asumsi dari luar berupa pertumbuhan produk domestik bruto, perubahan iklim, tingkat inflasi, upah buruh, harga beberapa komoditi terpenting dari bahan baku, tingkat bunga, harga jual, kondisi pasar, termasuk tindakan pesaing dan pengaruh peraturan pemerintah pada masing-masing negara di mana perusahaan tersebut beroperasi. Nah, lalu proses yang ketiga itu Mbak Alfia ada langkah pertama dari rencana strategi, yaitu rencana strategi yang lengkap biasanya terdiri dari laporan pendapatan, piutang, dan unsur-unsur lainnya. Nah, informasi jumlah penjualan dan modal produksi, pengeluaran biaya akuisisi pabrik, dan modal lainnya, unsur cash flow yang luar biasa, keterangan. Rencana ini sama detailnya untuk tahun berikutnya. Lalu proses yang keempat tuh ada analisis Mbak Alfiana. Apabila rencana unit usaha diterima di kantor pusat, lalu disatukan menjadi rencana strategi secara keseluruhan, kemudian rencana tersebut dianalisis secara mendalam. Nah, analisis ini dilakukan baik oleh staf perencanaan maupun bagian pemasaran produksi dan fungsi lainnya pada kantor pusat. Lalu proses yang kelima itu ada langkah kedua dari rencana strategi Mbak Alfiana, yaitu analisa dari langkah pertama hanya membawa ke revisi terhadap rencana unit usaha tertentu, tapi juga membawa perubahan dalam asumsi dan pedoman yang mempengaruhi seluruh usaha unit. Lalu proses yang terakhir itu ada review akhir dan persetujuan, di mana rencana yang telah direvisi didiskusikan pada rapat manajer puncak. Lalu persetujuan akhir dilakukan oleh pimpinan puncak. Persetujuan itu hendaknya lebih awal dari dimulainya proses penyusunan anggaran karena rencana strategi merupakan input yang penting untuk tahap penyusunan anggaran. Itu sih Mbak Alfia 6 proses proses perencanaan strategi Mbak Alfia. Wah, lengkap banget nih Mbak Indah. Enam prosesnya dijelaskan secara rinci. Nah, tadi kan udah kita bahas tentang proses perencanaan strategi. Gini Mbak Indah. Nah, kalau untuk hubungan perencanaan strategi dengan formulasi strategi itu seperti apa sih Mbak Indah? Nah, jadi perbedaan strategi atau strategis itu adalah formulasi strategi merupakan proses untuk memutuskan strategi baru. Nah, sementara perencanaan strategi itu merupakan proses untuk memutuskan bagaimana mengimplementasikan strategi tersebut, Mbak Alfia. Nah, dalam proses formulasi strategi manajemen, dokumen yang menjelaskan bagaimana keputusan strategi akan diimplementasikan yang akan diimplementasikan itu adalah rencana strategis. Nah, perencanaan strategis itu adalah sistematis, ada proses perencanaan strategis tahunan dengan prosedur dan jadwal yang sudah ditentukan. Nah, formulasi strategi itu tidak sistematis, Mbak Via. Strategi diperiksa kembali sebagai respon terhadap kesempatan atau ancaman yang dirasakan. Perbedaan antara dua jenis manajemen, yaitu formulasi strategi dan perencanaan strategi, adalah bahwa formulasi strategi itu merupakan proses untuk memutuskan strategi baru, sementara perencanaan strategi untuk memutuskan bagaimana mengimplementasikan strategi tersebut. Dalam proses formulasi strategi, manajemen menentukan cita-cita organisasi dan menciptakan strategi-strategi utama untuk mencapai cita-cita tersebut. Nah, itu sih Mbak Alfia Wih, penjelasan mengenai hubungan perencanaan strategi dan formulasi strategi. Nah, dari tadi kita bahas perencanaan strategi ya Mbak Alfia. Nah, iya. sekarang kita akan membahas evolusi Mbak Alfia, perjalanan strategi itu sendiri bagaimana sih Mbak Alfia? Jelaskan Jadi, bagaimana evolusi dari perencanaan strategi Mbak Alfia. Jadi kan untuk evolusi itu pertama itu ada tujuannya. Tujuannya itu untuk mengambil pilihan yang sulit di antara program-program alternatif yang ada dan bukan untuk mengekstrapolasi angka-angka serinci anggaran. Waktu dan usaha sebaiknya ditujukan lebih banyak pada analisis dan diskusi informal dan relatif lebih sedikit untuk pekerjaan-pekerjaan kertas dan fokus sebaiknya itu pada program itu sendiri dan bukannya pada pusat tanggung jawab yang melaksanakannya nih Mbak Indah. Nah, saat ini banyak organisasi itu menghargai keunggulan dari pembuatan rencana untuk 3 atau 5 tahun ke depan nih. Jadi
menyatakan rencana tersebut dalam dokumen atau model format yang luas, tetapi bukan berarti diterima secara universal. Jumlah rincian umumnya itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan rencana strategis pada tahun 1950-an nih Mbak Indah. Itu sih Oh ya. evolusi dari perencanaan strategis itu. Nah, lengkap sekali ya Mbak Alfia. Lalu Mbak Alfia selain evolusi dari perencanaan strategis, eh, apa aja sih Mbak Alfia metode dan pendekatan yang digunakan dalam penyusunan rencana strategis ini Mbak Alfia? Jadi ada 4 pendekatan nih Mbak Indah yang digunakan dalam penyusunan rencana strategis. Pendekatan yang pertama itu merupakan pendekatan klasik. Pendekatan klasik ini untuk menganalisis lingkungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga itu kan bersifat global. Nah, pendekatan ini relatif mudah karena informasi yang diisyaratkan bersifat global dan teknik yang digunakan itu sederhana. Untuk pendekatan yang kedua itu pendekatan non-klasik. Itu menitik beratkan pada analisis posisi persaingan, jadi hanyalah lingkungan langsung perusahaan yang relevan. Nah, pendekatan ini mensyaratkan informasi yang cukup tentang pihak dalam lingkungan persaingan tersebut. Untuk pendekatan yang ketiga itu pendekatan administratif. Itu merupakan pendekatan terhadap dokumen resmi rencana strategis yang memenuhi syarat yang berisi arah dan strategi perusahaan itu, Mbak Indah. Nah, akan tetapi pendekatan ini kurang memperhatikan faktor komitmen dan berhasil tingkat dan bidang manajemen. Untuk pendekatan yang keempat atau terakhir itu merupakan pendekatan keperilakuan. Nah, pendekatan ini menekankan kepada manfaat utama dari suatu rencana strategis bukan pada hasil yang berupa dokumen resmi, melainkan pada komitmen, kesepakatan, tingkah laku yang dihasilkan dari dokumen itu sendiri, Mbak Indah. Itu sih Mbak Indah untuk pendekatan dalam penyusunan rencana strategis. Nah, selanjutnya kita masuk ke hubungan nih Mbak Indah, tentang hubungan internasional yang dilakukan dalam perencanaan strategis itu gimana sih Mbak Indah maksudnya? Nah, jadi proses perencanaan strategi itu melibatkan manajemen senior dan manajer dari unit bisnis atau pusat tanggung jawab utama lainnya, dibantu oleh staf mereka. Nah, tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki komunikasi antara eksekutif korporat dengan eksekutif unit bisnis dengan cara menyediakan rangkaian aktivitas terjadwal agar dapat mencapai sekelompok tujuan dan rencana yang disetujui bersama. Itu sih Mbak Alfia hubungannya dalam perencanaan strategis. Jadi proses perencanaan strategis itu harus melibatkan manajemen senior dan manajemen dari unit bisnis atau pusat tanggung jawab lainnya ya Mbak Indah. Nah, tadi Betul, kan betul. udah tentang hubungan internasional yang dilakukan oleh dalam perencanaan strategis nih Mbak Indah. Nah, kalau untuk mengatur perencanaan strategis untuk menganalisis itu caranya nih Mbak Indah gimana sih caranya? Nah, jadi tidak ada caranya itu tidak ada jadwal tetap untuk menganalisis usulan investasi. Nah, segera setelah orang-orang tersedia mereka dapat memulai analisis. Perencanaan mengumpulkan proyek yang disetujui selama tahun tersebut untuk dimasukkan dalam anggaran modal. Nah, jika suatu usulan tidak memenuhi batas waktu tersebut, maka persetujuan formalnya dapat menunggu sampai tahun berikutnya, kecuali jika ada situasi yang tidak biasanya. Gitu, Mbak Alfia, cara mengatur perencanaan strategis untuk analisis. Nah, berkaitan dengan menganalisis-analisis nih Mbak Alfia, bagaimana sih cara menganalisis rantai nilai dalam perencanaan strategi yang sedang berjalan, Mbak Alfia? Jadi untuk menganalisis rantai nilai dalam perencanaan strategis yang berjalan itu, kalau dari perspektif perencanaan strategis, konsep nilai rantai itu kan menyoroti 3 bidang yang potensial, yang berguna untuk yang pertama tuh hubungan dengan pemasok, hubungan dengan pelanggan itu sebaiknya dikelola sedemikian rupa sehingga baik perusahaan maupun pemasoknya itu kan sama-sama memperoleh manfaat nih Mbak Indah. Terus hubungan dengan pelanggan. Nah, hubungan dengan pelanggan ini juga dapat menjadi sama pentingnya seperti hubungan dengan pemasok. Dan yang terakhir itu hubungan proses dengan rantai nilai dari perusahaan. Jadi analisis rantai nilai secara eksplisit itu mengakui fakta bahwa aktivitas nilai individual dalam suatu perusahaan itu tidaklah independen, tetapi itu kan saling bergantung, Mbak Indah. Itu sih untuk cara menganalisis rantai nilai dalam perencanaan strategis yang sedang berjalan. Tadi kan cara menganalisis rantai nilai ya Mbak Alfia. Nah, sekarang Hmm. bagaimana sih cara memperhitungkan biaya Mbak Alfia berdasarkan aktivitas?
Jadi kan itu untuk karena meningkatnya komputerisasi dan otomasi di pabrik itu telah mengarah pada perubahan-perubahan penting dalam sistem untuk mengumpulkan dan menggunakan informasi biaya. Nah, jadinya biaya tenaga kerja langsung itu mungkin akan digabungkan dengan biaya-biaya lain sehingga menjadi biaya konversi, yaitu biaya tenaga kerja dan biaya overhead untuk mengkonversi bahan baku dan komponen menjadi barang jadi. Nah, selain biaya konversi, sistem yang lebih baru ini juga membebankan biaya R&D, biaya umum dan administratif, serta biaya pemasaran ke produk. Itu sih Mbak Indah untuk cara memperhitungkan biaya berdasarkan aktivitas. Nah, selanjutnya nih Mbak Indah, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih, karena waktu kita udah mau habis nih. Untuk selanjutnya itu pertanyaannya mengenai informasi ABC. Jadi kegunaan informasi ABC ini apa sih Mbak Indah? Nah, jadi ABC itu ketika digunakan sebagai bagian dari proses perencanaan strategis dapat memberikan wawasan yang berarti, Mbak Alfiana. ABC ini dapat menunjukkan bahwa produk rumit dengan banyak komponen terpisah memiliki biaya desain dan produksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk yang lebih sederhana. Bahwa produk dengan volume rendah memiliki biaya per unit yang lebih rendah dibandingkan dengan produk yang bervolume tinggi, bahwa produk dengan banyak persiapan atau banyak permintaan perubahan teknik memiliki biaya per unit yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk-produk lain. Nah, dan bahwa produk Oke, Mbak Indah. Tadi dengan berakhirnya pertanyaan dari soal yang terakhir tadi, maka berakhir juga nih sesi podcast kita pada hari ini. Sampai terima kasih atas waktunya bagi yang menonton. Maaf jika ada salah. Sampai ketemu di minggu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.